Pernah terpikir kalau masa depan ekonomi Indonesia justru tersembunyi di sesuatu yang selama ini kita buang dan anggap menjijikan? Bukan emas, bukan minyak, bukan batu bara, bahkan bukan nikel? Hari ini kita akan membahas bagaimana Indonesia, tanpa banyak sorotan, sedang berdiri di atas tambang emas baru yang jauh lebih dahsyat karbon. Dan yang mengejutkan, inilah peluang yang bisa mengubah posisi Indonesia di peta ekonomi hijau dunia. Kali ini kita membahas sebuah kabar yang mungkin akan membuat kalian berhenti sejenak, lalu mulai berpikir ulang tentang masa depan Indonesia. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar isu energi, bukan hanya soal lingkungan. Ini adalah cerita tentang bagaimana Indonesia secara diam-diam sedang berdiri di atas sebuah tambang emas baru. Uniknya, ini bukan emas sungguhan, bukan minyak, bukan batu bara, bahkan bukan nikel yang selama ini sering kita banggakan. Ini jauh lebih dahsyat dari semuanya. Karena tambang emas baru ini justru berasal dari sesuatu yang selama ini kita anggap remeh dan menjijikkan, yaitu sampah. Dan nama emas baru itu adalah karbon. Selama bertahun-tahun Indonesia kerap dicap sebagai tempat pembuangan dunia. Kita mengimpor baju bekas, sepatu bekas, tas bekas, dan berbagai produk bekas lainnya. Bagi mereka yang peduli pada lingkungan dan ekonomi real, kabar seperti ini seringkali membuat darah mendidih. Seolah-olah Indonesia hanya kebagian sisa-sisa, hanya menjadi pasar, dan hanya menjadi tempat buangan negara lain. Namun kali ini ceritanya berbeda. Justru untuk pertama kalinya Indonesia berada di posisi yang sangat unik. Kali ini kita bukan sekadar tempat pembuangan. Kita justru berpotensi menjadi tempat pembuangan karbon dunia. Dan anehnya, justru inilah yang bisa menjadi senjata rahasia Indonesia untuk menguasai panggung ekonomi hijau global. Kenapa bisa seperti itu? Karena di era transisi energi seperti sekarang, karbon bukan lagi sekadar limbah. Karbon adalah masalah terbesar dunia. Dan pada saat yang sama, karbon juga berubah menjadi peluang ekonomi baru. Negara-negara maju saat ini sedang pusing tujuh keliling. Mereka memiliki industri besar, teknologi canggih, dan ekonomi yang kuat, tetapi menghadapi satu masalah besar yang sangat sulit diselesaikan, yaitu emisi karbon. Industri berat seperti baja, semen, migas, dan kimia tidak bisa begitu saja beralih ke energi terbarukan. Proses produksinya membutuhkan reaksi kimia khusus dan suhu ekstrim yang bisa mencapai lebih dari 1.600 derajat Celcius. Hingga hari ini, energi terbarukan belum mampu menggantikan peran tersebut secara ekonomis. Disinilah Indonesia mulai masuk ke dalam permainan besar ini. Yang bikin merinding, kapasitas penyimpanan karbon Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 gigaton. Ini bukan angka kecil. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas penyimpanan karbon terbesar di Asia dan bahkan menempati peringkat keempat dunia setelah Amerika Serikat, China, dan Rusia. Dengan kapasitas sebesar ini, Indonesia bukan hanya mampu menyerap emisi dari industri dalam negeri, tetapi juga berpotensi menyerap emisi karbon dari negara-negara industri besar seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Australia dalam jumlah yang sangat besar. Bayangkan, karbon yang selama ini dianggap sebagai masalah global justru bisa menjadi fondasi ekonomi baru bagi Indonesia. Jika kita tarik ke belakang, sebenarnya potensi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Indonesia pernah menjadi salah satu raja minyak di Asia Tenggara. Pada era 1970-an hingga 1990-an, Indonesia adalah pemain penting dalam industri minyak dunia. Warisan dari masa itu masih sangat terasa hingga hari ini. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 sumur tua minyak bumi yang tersebar di berbagai wilayah. Sekilas, sumur-sumur ini tampak seperti peninggalan masa lalu yang sudah tidak relevan. Namun justru di balik sumur tua inilah tersimpan berkah baru. Lubang-lubang bekas tambang minyak ini dapat dimanfaatkan kembali untuk menyimpan karbon dioksida melalui teknologi yang disebut Carbon Capture and Storage atau CCS. Artinya, lubang yang dulu mengalirkan minyak dari perut bumi kini dapat berubah fungsi menjadi brankas hijau yang menyimpan emisi industri secara permanen. Karbon disuntikan kembali ke dalam formasi geologi yang stabil pada kedalaman ratusan hingga ribuan meter di bawah permukaan tanah, sehingga aman dan tidak mencemari lingkungan. Dari sinilah konsep ekonomi karbon mulai terbentuk. Karbon tidak lagi dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai komoditas strategis, dan potensi keuntungannya bukan main-main. Berbagai studi memperkirakan bahwa potensi ekspor karbon Indonesia dapat mencapai sekitar 565 miliar dolar Amerika atau setara dengan kurang lebih 9.400 triliun rupiah pada tahun 2040.
Angka ini bahkan melampaui banyak sektor komoditas tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Lalu muncul pertanyaan penting, mengapa teknologi CCS ini begitu diminati oleh banyak negara? Jawabannya sederhana, dunia sedang berada dalam masa transisi energi. Semua negara berlomba-lomba mengejar target net zero emission, paling lambat pada tahun 2060. Masalahnya, tanpa CCS, target tersebut hanyalah janji di atas kertas. Industri berat tidak bisa dihentikan begitu saja. Ekonomi global masih sangat bergantung pada baja, semen, dan produk kimia. CCS menjadi jembatan yang memungkinkan industri tetap berjalan sambil secara signifikan menekan emisi karbon. Karena itulah, banyak negara maju mulai memberikan insentif besar-besaran untuk teknologi CCS. Amerika Serikat, misalnya, memiliki regulasi Inflation Reduction Act yang memberikan potongan pajak besar bagi perusahaan yang menjalankan proyek CCS. Kanada menawarkan investment tax credit, di mana perusahaan dapat mengklaim hingga 50% biaya investasi CCS sebagai kredit pajak. Norwegia bahkan menanggung hingga 80% biaya proyek CCS perusahaan di negaranya. Negara-negara Eropa melangkah lebih jauh lagi. Produk baja atau semen yang diproduksi dengan teknologi rendah karbon dapat dijual dengan harga premium karena dianggap lebih ramah lingkungan. Tekanan regulasi ini membuat perusahaan-perusahaan besar dunia tidak memiliki banyak pilihan. Tanpa CCS, produk mereka dianggap kotor dan sulit bersaing di pasar global. Sementara itu, bagi perusahaan kecil dan menengah, teknologi CCS justru menjadi peluang emas untuk masuk ke pasar premium yang sebelumnya hanya dikuasai oleh raksasa industri. Dan yang membuat ceritanya semakin menarik, Indonesia ternyata tidak hanya menjadi penonton. Diam-diam, Indonesia telah memiliki sekitar 19 proyek CCS yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Proyek-proyek ini bukan proyek kecil. Ada kombinasi proyek darat dan lepas pantai yang dikerjakan melalui kolaborasi perusahaan global dan lokal. Nama-nama besar seperti ExxonMobil, BP, Inpex dari Jepang, Repsol, hingga berbagai anak usaha Pertamina sudah terlibat langsung. Bahkan pupuk Indonesia pun ikut ambil bagian. Ini menunjukkan bahwa CCS di Indonesia bukan sekadar wacana, tetapi sudah masuk tahap eksekusi nyata. Dengan 19 proyek aktif, Indonesia secara tidak langsung telah menjelma menjadi laboratorium CCS terbesar di Asia. BP saja sudah menyatakan kesiapan untuk menggelontorkan investasi hingga 10 miliar dolar Amerika guna membangun fasilitas CCS di Indonesia. Ini belum termasuk investasi dari perusahaan lain yang juga mulai masuk ke sektor ini. Artinya, dunia mulai melihat Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon global. Lalu muncul pertanyaan yang sering dilontarkan, haruskah kita bangga menjadi tempat pembuangan karbon dunia? Bukankah seharusnya kita marah? Jawabannya justru sebaliknya. Dalam konteks ini, Indonesia bukan sekadar penerima emisi. Indonesia adalah pemilik brankas karbon. Dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar, Indonesia berpotensi menjadi penentu arah perdagangan karbon internasional. Karbon yang dulu dianggap limbah, kini berubah menjadi komoditas bernilai tinggi. Namun tentu saja, CCS bukan teknologi yang bisa dianggap enteng. Ini bukan sekadar memasang alat lalu selesai. CCS membutuhkan riset geologi yang sangat mendalam, standar keselamatan internasional, serta jaminan keamanan jangka panjang. Proyek CCS baru benar-benar menguntungkan jika dibangun dalam skala raksasa. Artinya, ini adalah teknologi tinggi dengan kebutuhan investasi dan infrastruktur yang sangat besar. Tidak semua negara mampu melakukannya. Dan justru disinilah keunggulan Indonesia terlihat. Hanya negara dengan kapasitas geologi besar, regulasi kuat, serta dukungan investasi masif yang bisa bermain di sektor ini. Karbon yang disimpan pun aman, berada pada kedalaman antara 800 hingga 2.800 meter di bawah tanah, terperangkap dalam formasi geologi yang stabil. Pada dasarnya, apa yang dulu kita ambil dari perut bumi dalam bentuk minyak, kini kita kembalikan lagi ke dalam tanah dalam bentuk karbon. Sebuah siklus yang menarik. Jika kita melihat semua peluang dan potensi luar biasa ini, pertanyaannya menjadi sederhana namun sangat krusial. Apakah Indonesia siap memimpin ekonomi hijau di Asia dengan kekuatan 600 gigaton brankas karbon ini? Atau justru kita akan kecolongan oleh negara lain yang bergerak lebih cepat? Karena satu hal yang perlu diingat, teknologi CCS bukan solusi abadi. Ini hanyalah teknologi transisi. Masa emasnya diperkirakan hanya berlangsung hingga sekitar tahun 2050 atau paling lambat 2060. Artinya, Indonesia hanya memiliki waktu sekitar 25 hingga 35 tahun untuk benar-benar memanfaatkan momentum ini.
Jika dikelola dengan cerdas, CCS dapat menjadi mesin ekonomi baru yang membawa Indonesia naik kelas di panggung global. Namun jika kita lengah, peluang ini bisa berlalu begitu saja. Sekarang semuanya kembali pada kesiapan kita.